ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa itu gagal. Ada yang mengatakan bahwa itu ditinggalkan sehingga merusak hutan dan segala macam. Ada juga yang mengatakan bahwa semacam ada akal-akalan untuk mengeksploitasi kayu di sana. Oh, kawan muda, ketemu lagi kita di Ngopsdul. Tapi kali ini, coba tebak kita di mana? Mungkin nggak ada yang tahu kali ya. Backgroundnya berbeda dengan background biasanya kita. Kita lagi ada di Palangkaraya, tepatnya di kantor DPRD Kalimantan Tengah. Sekarang kita ingin ngebahas Food Estate yang lagi rame. Di Jakarta lagi rame, kemarin ada juga tokoh nasional meramaikan lagi cerita tentang food estate. Kali ini kita akan bertemu dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah dengan Bapak Haji Ahmad Rashid. Selamat sore Pak. Sore Pak. Terima kasih kita udah diterima di sini. Dadakan kita datang. Selamat datang di Kalimantan Tengah Pak. Alhamdulillah Pak, kita datang dari bandara tadi disambut hujan. Katanya udah lama sekali nggak hujan Ya, di Pak. sini tuh. Berkah Pak ya. Insya Allah, Ya. mudah-mudahan berkah. Ini kan banyak ada hotspot juga. Hotspot udah mulai tumbuh Sudah Pak, ya? mulai Pak. Ya. Jadi aparat kita sibuk juga sudah menangani masalah hotspot di Kalimantan Tengah ini. Jadi rekayasa hujan tadi itu hujan buatan apa alami? Rekayasa Tuhan Pak. Rekayasa Tuhan. Rekayasa Tuhan. Luar biasa ya. Iya. Alhamdulillah, ya. mudah-mudahan selalu dikasih keberkahan terus Pak ya. Amin, amin. Gitu ya. Pak, kita baru tadi datang dari Jakarta, ketemu langsung ke sini, tiba-tiba mau nanya-nanya tentang food estate di Kalimantan Tengah ini Pak. Nah menurut Bapak sendiri ya sebagai Ketua Komisi 2, program food estate itu menurut Bapak sendiri bagaimana Pak kira-kira? Kalau kita bicara program food estate Pak ya, itu ada 2 food estate yang saya tahu Pak. Jadi yang pertama yang tentang persawahan yang ada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Nah kemudian ada yang rencana singkong di Gunung Mas Pak. Di Kalimantan Tengah Di Kalimantan Tengah semua. Itu rencananya tahap awal dan barangkali masalah persawahan ini akan dilanjutkan lagi di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi dimulainya persis dengan yang singkong juga sama ya Pak, kira-kira waktunya? Kurang lebih Pak. Gitu ya. Ya. Yang di Pulang Pisau gimana Pak perkembangannya Pak? Pulang Pisau itu dengan Kuala Kapuas itu informasi yang kami terima baik dari pemerintah maupun dari lapangan itu ada 70.000 hektar Pak. 70.000 hektar. Sawah ya. Jadi yang sudah produksi 65.000. Jadi tinggal 5.000 lagi yang masih dalam proses. Dalam proses apa tuh Pak kira-kira? Ya itu tadinya kan hutan Pak. Oke. Hutan dilakukan land clearing dan itu otomatis tidak bisa langsung jadi sawah. Kita harus melakukan lagi berproses lagi membuat salurannya, saluran tersier, sekunder, mungkin masih banyak tunggul yang harus diberesin dan segala macam. Nah barulah nanti dia akan siap tanam. Jadi nggak seperti bayangan buka lahan langsung terus Tidak tanam? bisa Pak, karena Kalimantan kan hutan Pak, hutan rawa. Oke. Ya. Banyak kayunya Bapak lihat nanti kalau Bapak jalan di Kalimantan Tengah di kiri kanan itu kan banyak kayu-kayu. Jadi kalau kayu itu ditebang Pak, kalau enggak kita cabut tunggulnya, kita bersihkan, kita membentuk jadi sawah itu kan butuh proses. Demikian juga dengan salurannya, saluran tersier, sekundernya lagi. Karena ini lahan awalnya bukan lahan sawah. Bukan sawah, benar sekali. Mungkin teman-teman muda belum kebayang kali ya, di pikiran mungkin kemarin buka lahan langsung tanam
padinya. Ya. Ternyata enggak, karena lahan aslinya lahan hutan, Pak ya. Ada Gambut. juga yang sebagian yang XPLG itu, Pak. SPLG. Ya, yang XPLG itu sudah termasuknya 65.000 yang sudah produksi ini, Pak. Gitu ya. Iya. 65.000 yang produksi itu artinya udah panen. Udah panen, Pak. Berapa kali panen tuh, Pak? Setahun 2 kali, Pak. Itu dimulai sejak mulai tanam itu kira-kira kapan Kalau tuh? nggak salah udah 2 tahun lebih ini, Pak. 2 tahun. Setahun berapa kali panen, Pak? 2 kali, Pak. 2 kali panen. 1 hektar rata-rata berapa hasilnya? Untuk saat ini data yang kami terima itu dari Dinas Teknis itu ada 7 ton, Pak, per hektarnya. 7 ton. Iya. Artinya hasilnya cukup bagus dong, Pak. Iya, Pak, bagus, Pak. Lumayan bagus. Oke. Dengan lahan awal seperti itu, Pak ya. Iya, benar, Pak. Ada treatment khusus di sana, Pak? Sehingga bisa menghasilkan panen Saya sebegitu? kira biasa-biasa, Pak. Karena 7 ton itu bukan hasil maksimal, Pak. Ya. Saya kira biasa lah bagaimana petani mengelola sawah dengan pupuk yang biasa mereka pakai. Untuk sementara itulah Gitu hasil ya. yang ada, ya. Dari 70.000, 65.000 sudah Produksi. produktif dan Ya. panen. Iya, Artinya apa tuh, Pak? saya kira itu sangat-sangat berhasil, Pak. Karena kalau dikatakan gagal kan, sedangkan sudah panen, di mana letak gagalnya? Katanya gagal gitu, Pak. Ya, kemarin. kalau ada yang mengatakan gagal. Oke. Tapi sepengetahuan kita itu sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah secara khusus. Karena Putih City itu tidak hanya persawahan saja, jalannya sudah bagus, Pak. Nah, sudah itu pelabuhan penyeberangan di sana, kalau tidak salah ada 8 pelabuhan penyeberangan. Artinya distribusi produk ataupun distribusi pupuk atau segala macam nggak ada masalah di Ya sana. ada masalah. Cuman saat ini kesulitannya itu kita nggak punya rice milling, Pak. Untuk proses dari gabah itu menjadi padi. Jadi beras. Jadi beras, mohon maaf. Jadi oleh sebab itu gabahnya itu kan banyak dibeli masyarakat kita dari Kalimantan Selatan. Mereka yang proses. Oh, berarti masih ada potensi lagi yang bisa didapatkan lebih sebenarnya ya. Seandainya rice milling itu ada di sana. Pasti, Pak. Karena nilai tambahnya itu Nilai kan, tambahnya kira-kira Ya. berapa, Pak? Kalau yang keluar dari sana itu sudah berbentuk beras, Pak? saya kira kalau barangkali 20-25% itu ada, Pak. Oh, lumayan ya. Lumayan, Pak. Kali 65.000 kali yang sekarang aja dulu ya, 65.000 kali 7 ton. Ya, 2 kali setahun. iya. Oke. Kawan muda silakan hitung sendiri nanti ya. Gitu. Saya nggak bawa kalkulator. Gitu. Jadi nanti saya berharap juga Bapak bisa mengunjungi di sana, Insya Allah. bisa melakukan dialog dengan masyarakat di sana, atau kalau perlu ketemu dengan baik pemerintah di sana, baik dan bupati maupun dan camat di sana kan, Oke. supaya bisa ditemanin ke sana. Nah, supaya jangan katanya. Kalau Lihat kita langsung. bicara ini kan harus dengan data, dengan fakta. Karena 10 kali katanya itu lebih baik kita lihat sekali kan. Terjawab clear Ya, semuanya. itu dia. Oke. Nah ini Pak, jadi program food estate itu sebenarnya udah benar itu Pak ya, visible untuk kebutuhan sebuah bangsa gitu Pak. Saya kira itu luar biasa, Pak. Dan perlu dilanjutkan, saya kira itu. Karena lahan masih banyak kan di Kalimantan ini kan. Karena mungkin ada yang belum tahu, luas Kalimantan Tengah ini 1,5 kali Pulau Jawa. 100 Kalimantan Tengah doang nih. Kalimantan Tengah doang, 1,5 kali Pulau Jawa, 153.000 km persegi. Luas ya. Luas, Pak. Jadi kalau kita mau jadikan Kalteng ini lumbung pangan nasional, saya kira Terpenuhi. terpenuhi, Pak. Kebutuhannya sekarang jumlah penduduk nasional 200, 80 jiwa. nah kayak 80 280 juta jiwa, ya. juta jiwa. Kali konsumsi Kali beras. konsumsi beras, Cukup itu ya Pak di Kalteng ya. saya kira, Pak. Jadi terus kemudian dengan hasil yang seperti itu misalnya di Pulang Pisau itu,
Karena disebut juga tuh ada beberapa yang nyebut itu merupakan bentuk kejahatan lingkungan hidup. Jadi gimana itu, Pak? Saya kira kalau bicara kejahatan, karena yang Kapuas Pulang Pisau ini kan sebagian besar itu kan ex lahan gambut PLG dulu, Pak. Lahan gambut 1 juta hektar zaman Ya. Pak Harto dulu. Iya, iya, iya. Yang dulu juga rencananya kan itu kan mau jadi lumbung Pangan lumbung nasional pangan dulu istilahnya. nasional kan. Iya. Nah, tapi sepertinya dulu itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, dilanjutkanlah dengan food estate ini. Jadi lahan itu memang lahan bukan hutan, katanya hutan lindung tempat orang hutan segala macam gitu. Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, ex PLG, Pak. XPLG. Ya, ada sedikit lah yang 5.000 itu yang di Pulang Pisau ini yang hutan. Tapi bukan hutan juga, udah di kiri kanan jalan nasional ini kan. Oke, ya. Jalan negara. Ya, iya, Pak. Jadi di Kalteng itu sendiri berapa tempat, Pak ya? Berapa klaster tuh rencananya itu? Pulang Pisau dan Kapuas dan Kapuas awalnya. Awalnya terus Mungkin nanti pengembangannya ada di Kabupaten Batu Selatan lagi. Batu Selatan. Ya. Oke. Terus saya dengar juga yang kemarin rame ini dipergunjingkan, salah satunya itu di Gunung Mas, Kabupaten Gunung Mas. Iya, Pak. Nah itu gimana lagi ceritanya, Pak? Kalau Gunung Mas ini beda, Pak. Kalau kita bicara soal Kapuasnya Pulang Pisau itu tadi untuk lumbung pangan, kalau yang di Gunung Mas ini diperuntukkan untuk singkong, Pak. Singkong Pak, beracun, Pak. Saya Singkong lupa beracun. jenis singkongnya. Oke. Jadi singkong beracun itu tahan hama dan tidak dimakan juga oleh tikus segala macamnya. Oh, nggak ada hamanya. Nggak ada hamanya. Lantas itu untuk apa nanti, Pak? Itu yang diambil itu bukan apanya, tapi gas etanolnya itu yang diambil. Etanol, ya. Etanol namanya yang diambilnya. Untuk Campuran bahan bakar, Pak. gitu ya. Iya. Nah gimana ceritanya dulu, Pak? Kemarin sempat diramein Itu begini, juga Pak. gitu ya. Rencana awal dulu kan, memang kita ini tidak tahu banyak juga tadinya. Begitu ada riak-riak sedikit, nah karena Komisi 2 ini membawahi sumber daya alam dan perekonomian, jadi saya dan teman-teman Komisi 2 melakukan kunjungan ke lahan yang ada di Gunung Mas. Nah, ternyata kita mendapat juga informasi rencana awal itu lebih kurang 32.000 hektar. 32.000 hektar. Ya. Di satu kabupaten tuh, Pak ya? Iya, satu kabupaten. Jadi untuk tahap pertama dilakukanlah land clearing oleh mereka. Land clearing. Oleh Kementerian PUPR. PUPR ya? Ya. Oke. Jadi yang sudah dilakukan land clearing itu seluas 760 hektar. Itu kalau nggak salah akhir 2020 ya, Pak ya, pengerjaannya? Kurang lebih. Oke. Ya. Oke, terus? Nah, sampai sekarang itu tidak ada tindak lanjut. Jadi oleh sebab itu ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa itu gagal. Ada yang mengatakan bahwa itu ditinggalkan sehingga merusak hutan dan segala macam. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa semacam ada akal-akalan untuk mengeksploitasi kayu di sana. Oh, ngambil kayu nih? Ya. Kayu gelondongan gitu ya? Oke. Tapi nyatanya kan tidak demikian. Begitu kita turun, memang di sana ada lahan terbuka yang tadinya hutan campuran, namanya hutan campuran, kayunya kan kayu campuran, kayu hutan. Nah itu sudah. Apa bedanya dengan hutan, misalnya hutan konservasi? Hutan itu kan ada yang kayunya dari meranti, hutan meranti. Homogen. Ya, cuma ini kan hutan campuran, ada bermacam-macam kayu di situ. Kayu hutan, kayu yang untuk produksi juga barangkali ada di situ. Oh, ini hutan industri juga nih, Pak? Iya. Oke, terus? Nah, jadi begitu kita turun ke lapangan dan di sana kita menemukan yang sudah dilakukan land clearing itu ya benar 760 hektar. Land clearing. Ya. Oke. Nah, karena itu tidak ada kegiatan, nah masyarakat
merasa itu sebuah kegagalan. Saya kira wajar-wajar saja. Karena Ada anggapan kegagalan, ada anggapan ya terbengkalai lah bagaimana gitu kan. Nah, yang jadi masalah karena dana yang mengucur itu hanya untuk land clearing itu. anggarannya cuma untuk land clearing. Iya, Itu belakangan Bapak ketahui seperti itu. iya. Setelah kita melakukan investigasi baik ke lapangan maupun ke pihak-pihak pelaksananya. Dan land clearingnya pun selesai dengan baik. Iya, Sudah. Pak. Benar, Pak. Oke. Kalau boleh tahu Pak, kenapa itu nggak lanjut Pak? Saya kira masalah terbentur dana, Pak. Kalau dananya ada, ya lanjut dia, Pak. Tapi karena tidak ada dana, ya mau apa lagi kan? Oke. Jadi oleh sebab itu, kita berharap pemerintah serius dengan proyek ini dan mengucurkan dana lagi. Karena dana itu dana pusat, Pak, bukan dana dari provinsi di sini. Oke. Dana dari pemerintah pusat. Heeh. Nah, jadi di situ ada banyak kementerian yang terlibat di situ, Pak. Nah, jadi sepertinya Kementerian PU itu kan tentu berkaitan dengan masalah sarana dan prasarana dan infrastruktur di sana. Karena nanti kan ada bangunan pabrik, ada bangunan perumahan dan segala macam di sana kan. Oke, infrastruktur ya. Iya. Oke. Jadi rencana itu sudah bagus, Pak. Kenapa saya mengatakan itu bagus? Karena itu memang ahlinya ada, sudah. Saya lupa namanya, beliau itu kan yang sudah sukses melakukan penanaman di Afrika. Sekarang di Universitas Jember kalau nggak salah. Oh, orang Yang kita ahlinya, nih, iya. ahlinya ini. Nah, seharusnya itu kan dilanjutkan lagi land clearingnya. Artinya tanah atau lahan di sana jenisnya nggak ada masalah. Nggak masalah. Bagus. Lahannya memang lahan berpasir, Pak. Heeh. Tapi dengan ya teknologi dan kemampuan mereka, dengan pengalaman yang sudah mereka lakukan di Afrika itu tidak masalah katanya. Bisa aja itu. Bisa, Pak. Oke. Jadi persoalannya adalah dananya yang belum. Masalah dana. Jadi oleh sebab itu kita berharap pemerintah pusat itu bisa mengeluarkan dana untuk melanjutkan itu biar tidak jadi polemik lagi. Pertama tidak jadi polemik, yang kedua itu dampaknya kan luar biasa nanti bagi masyarakat. Itu yang mau saya tanya. Iya. Kan ada dampak buat nasional, skala nasional. Iya. Buat masyarakat setempat, kira-kira gimana Pak? Itu kalau Bayangannya memang ya. terwujud, Pak ya. Memang pabrik, kalau pabriknya sudah terbangun, infrastruktur yang lainnya terbangun. Nah, nanti masyarakat kan bisa sebagai plasma kan. Bisa turut menanam singkong itu kan dijual ke pabrik Pabrik yang yang juga ada di situ. Iya. Jadi saya kira itu sebagai pemicu saja untuk masyarakat. Supaya tadinya masyarakat kita yang kekurangan pekerjaan bisa jadi petani singkong kan. Jadi mestinya program itu 360 Pak kira-kira. Dari A sampai Z ada di situ. Iya, benar sekali, Pak. Jadi nggak bahan mentah aja. Enggak. Jadi dia keluar nanti udah berupa etanol sudah. Jadi nilai tambah ekonomisnya juga. Benar sekali, Pak. Sekarang kan kita kan sulit kan mencari lapangan kerja di Kalimantan nih, Pak. Saya kira tidak di Kalimantan saja, tapi di Republik ini. Jadi kita berharap tadi itu proyek percontohan yang bisa nanti menampung hasil petani singkong masyarakat. Sekarang kan mana orang mau tanam singkong, kalau dia mau jual ya kemana kalau tidak ada pabriknya kan? Iya, iya, iya. Jadi memang diperlukan Ya. menyeluruh di situ ya. Sangat-sangat diperlukan, Pak. Kita sangat berharap sekali. Nah ini Pak ya, kalau lahan itu jadi, program itu jadi dilaksanakan 32.000 hektar, akan menyerap berapa banyak tenaga kerja Pak? Tenaga kerja aja dulu ya Pak ya, Saya kira kira-kira. cukup banyak, Pak. Pertama kan tenaga kerja di pabrik, Pak ya. Nah sudah itu yang banyak kan petaninya nanti kan. Karena itu nanti menurut informasi yang kita terima itu kan yang diharapkan itu tadi sebagai apa namanya motivator saja untuk masyarakat di sekitar situ supaya bisa mau bertanam singkong itu kan. Oke, ya. Udah ngeliat contoh gitu kan. Iya. Kalau udah contoh sukses pasti masyarakat mau. Iya, lahan kita ini kan luas, Pak. Lahan masyarakat itu kan luas juga. Nah, kalau mereka melihat nanti peluang, ada peluang untuk
apa namanya jadi petani singkong, mengapa tidak kan? Kita ngops dulu Pak ya, sebentar. Kita mulai lagi. Pak Ahmad, ini kan banyak nih cerita-cerita di sana di Jakarta itu. Misalnya ya, anggaran food estate itu udah 1,5 triliun Pak. Katanya diselewengkan oleh Kemhan. Dan program itu akhirnya terbengkalai yang di Gunung Mas itu. Itu gimana ceritanya sebenarnya Pak? Saya kalau bicara soal dana Pak ya, mohon maaf saya tidak bisa jawab dan saya tidak tahu berapa dana yang keluar ya. Tapi untuk dana melakukan land clearing itu dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Nah jadi kita bisa cross check dengan mereka berapa dana untuk land clearing 760 hektar itu saja yang dilaksanakan selama ini. Jadi 1,5 itu entahlah ya. Ya. Oke, berarti kita cari nanti Ya, dari PUPR nanti berarti tinggal Pak ya, kita ini. cari data dari PUPR berapa dana untuk land clearing. Yang jelas dana yang keluar itu hanya untuk melakukan land clearing seluas 760 hektar dan itu sudah mereka laksanakan. Oke. Nah, yang di Gunung Mas ini program food estate adalah program lintas kementerian seperti Bapak bilang Benar tadi sekali, ya. Pak. Itu ada Kementan, ada segala Ya. Kementan sebagai pelaksana utama Pak ya. Ya. Kementerian PUPR untuk urusan penyiapan lahan. Benar. Yang termasuk jalan segala Ya. macam tadi itu ya. Terus KLH untuk perizinan tentunya Benar. ya, gitu kan. Dan AMDAL, terus Kemenq untuk anggaran. Ya. Dan Kemenhan sebagai penanggung jawab cadangan logistik strategis. Benar sekali. Menhan mendapat tugas khusus sebagai leading role program food estate nasional. Nah, sebenarnya kalau kayak begitu menurut Bapak gimana? Kalau memang ini kan perencanaannya sudah bagus. Perencanaan udah bagus. Nah, yang jadi masalah kan masalah dana, Pak. Kalaupun itu dananya ada, saya kira proyek itu akan berjalan sesuai dengan harapan. Tapi kalau dananya cuma ada untuk land clearing 760 hektar, apalagi yang bisa mereka laksanakan. Jadi oleh sebab itu kita berharap pemerintah pusat ini serius dengan apa namanya perencanaan ini benar-benar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sehingga ini benar-benar nanti bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa ini. Oke. Jadi yang 760 hektar itu di Gunung Mas itu artinya udah sesuai dengan standar, sesuai dengan anggaran, termasuk waktu pengerjaan itu udah ada yang meleset nggak sih Pak? Saya kalau bicara itu nggak jelas saya Pak ya. Tapi yang jelas saya turun ke sana, begitu ada riak-riak soal food estate ini. Nah kita melihat sendiri bahwa itu sudah dilakukan land clearing dengan baik. Tapi apakah dananya itu sesuai atau tidak itu bukan ranah kita dan saya tidak tahu masalah itu kan. Gitu ya. Untuk jelasnya kita pertanyakan saja dengan Kementerian PUPR kan. Nanti kita cari datanya. Ya. Tapi hasilnya memang bagus, selesai. Ya selesai Pak. Oke. Nanti kalau anggaran turun emang selesai itu persoalan. Selesai itu pekerjaan. Ya kalau anggaran turun kan land clearingnya kan dilakukan lagi kan. Ya. Kenaikan baru 760. 760. Kalau nggak salah Bukan 600 hektar Pak ya? 760 ya? 760 hektar. Oke, iya. Nah, sedangkan kalau tidak salah rencana awal itu berapa? 3.000 atau 6.000 gitu kan. Saya tidak jelas tuh. Yang sudah lengkap perizinannya. Oke. Nah, di lahan 760 hektar itu selain land clearing juga ditanam singkong itu tadi Pak ya. Itu apakah inisiatif sebagai bentuk apa ya? Ini kan proyek percontohan kira-kira tuh Pak ya. Bagaimana Pak hasil temuan Bapak di lapangan kemarin? Jadi informasi yang kita terima bahwa kontraktor itu hanya melakukan tugas sebagai tugasnya yaitu melakukan land clearing itu kan. Mereka juga ada membawa sedikit bibit singkong dan mereka coba untuk ditanam kemarin di sana. Jadi masalah bibit itu tidak termasuk di dalam anggaran yang ada. Masuk di anggaran. Tidak masuk anggaran. LC, Cuma semacam ya contoh lah mereka coba untuk tanam dan memang ada sedikit tumbuh tapi tidak subur karena nggak ada perawatan ya karena itu kan tidak dirawat dan tidak di anggarannya nggak ada. Anggarannya nggak ada kan. Oke, iya. Nah ada lagi cerita tentang status tanah masyarakat hasil kemarin gimana Pak? Jadi Komisi 2 itu kan
beberapa kali turun ke lapangan, langsung ketemu dengan masyarakat dan kepala-kepala desa. Ada berapa desa di sana? Kita lakukan inventarisasi. Kalau tidak salah, ada berkas yang kitanya ada kepemilikan baik itu SKT dan lain segala macamnya itu ada kurang lebih 3.000 hektar, Pak. 3.000, oke. Yang punya masyarakat di tepi jalan nasional, jalan raya. Terus? Nah, jadi oleh sebab itu Bupati Gunung Mas menyarankan supaya lebih kurang 300 meter dari jalan nasional itu jangan digarap. Karena itu yang dikatakan milik masyarakat itu tadi. Sedangkan yang digarap yang selama ini kan yang 760 hektar itu jauh di atas sana yang memang diperuntukkan untuk pot estate. Jauh dari masyarakat? Jauh dari yang milik masyarakat itu. Jadi oleh sebab itu kalau ada masyarakat yang mengatakan dirugikan, saya kira lahan mereka itu disentuh pun tidak sampai saat ini. Memang patoknya itu sampai dengan tanah masyarakat itu. Patok yang 32.000 itu, termasuk tanah masyarakat yang 3.000 hektar itu. Tapi kebijakan bupati harus masuk ya, sementara itu tidak tersentuh. Ya. Karena dari lahan 32.000 itu kan, kalau punya masyarakat 3.000 kan masih ada 29.000 kan? Masih ada 29. Sedangkan yang digarap ini kan belum sampai 1.000, baru 760 hektar kan? Kalau memang itu nanti digarap semua 32.000 sampai ke lahan masyarakat, nah itulah yang harus dilakukan koordinasi dengan masyarakat. Apakah nanti ganti rugi dengan masyarakat, apakah nanti mereka itu ditetapkan sebagai plasma kan? Saya kira ada aturan-aturan pemerintahan tentang itu. Tapi sampai saat ini lahan itu memang tidak disentuh. Jadi tidak ada yang dirugikan. Dan lagi sebagai catatan, dana dari provinsi pun sebesar pun tidak pernah ada ke sana. Nggak ada ya, karena ini program pusat ya? Program pusat. Nasional ya. Oh iya, ada satu lagi nih Pak. Kalau di media nasional, katanya itu jadi lahan yang terbengkalai itu, dari land clearing itu jadi banjir sekarang Pak. Kita kan tahu di Republik ini, hanya ada 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Ya. Kalau curah hujan pada musim hujan itu cukup tinggi, maka di mana-mana akan terjadi banjir. Sudah pasti itu. Nah, kalau kemarau panjang seperti saat ini ada El Nino, pasti ada kekeringan. Jadi kalau 760 hektar hutan itu dianggap penyebab banjir, saya kira alasan yang dibuat-buat saja. Mengada-ada. Sekarang kita bayangkan saja, sementara lahan sawit aja yang ada di Kalimantan Tengah ini lebih dari 2,5 juta hektar. Kalimantan Tengah toh? Kalimantan Tengah toh ya? Iya. 2,5 juta hektar. Iya, karena masing-masing pemegang izin perusahaan itu kan lebih dari 15.000 hektar. Oh iya, nggak bisa sedikit ya? Iya, ini kan cuma 760 hektar, masa jadi masalah di sini kan? Jadi itu nggak ada aja tuh ya? Ya, untuk jelasnya Bapak datang ke lokasi aja lah. Insya Allah besok nanti kita sambung ke sana. Ketemu Pak Bupati, kalau perlu ketemu Pak Camat di sana atau kepala desa di sana. Bapak lihat nanti ada patoknya kan, dari pinggir jalan, nanti ini patok batas tanah masyarakat, kita masih naik lagi ke atas. Baru ketemu lahan yang di land clearing. Oke. Dari Pak Rashid, ada closing statement nggak kira-kira Pak? Tentang obrolan kita ini Pak? Saya kira bagus juga obrolan kayak begini Pak. Karena nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat. Karena di luar ini kan ada kesimpang siuran. Nah jadi kalau Bapak sudah sampai ke lokasi, Bapak lihat dengan mata kepala sendiri kan, Bapak bisa mengambil kesimpulan apa ini gagal, apa ini bagaimana. Nah nanti Bapak sendirilah yang akan menilai itu kan. Jadi Bapak yang akan menjelaskan ke masyarakat, nah inilah visualnya begini, ini kenyataannya begini, ini dana yang keluar begini. Saya tidak tahu misalnya 1,5 triliun untuk land clearing itu, apakah itu sesuai atau tidak, karena saya tidak pernah melihat juga rencana anggaran biayanya, dan saya tidak tahu juga apa dananya subsidi itu atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kita tetap berharap supaya pemerintah melanjutkan proyek itu dengan baik. Karena memang diperlukan. Memang diperlukan, dan saya pikir saya ingin masyarakat yang punya lahan tidur banyak itu sudah bisa jadi petani singkong ke depannya. Terima kasih Pak. Ya, Pak, hari sama-sama. Sudah malam. Ya. Jadi insya Allah besok kita lanjut ke lokasi Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Jadi Pak. Bapak bisa melihat sendiri nanti di sana apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak.
Nah, kalaupun mau data nanti kita bisa berikan data di sini. Makanya saya mengatakan tadi kan soal yang 3.000 itu ada lengkap data dan kita di sini. Data punya masyarakat itu. Nanti Bapak akan lihat dari pinggir jalan itu berapa ratus meter itu kan bukan dari 100 meter, 200 meter. Mungkin 1 kilo lebih yang digarap jadi tidak ada kaitannya dengan ini kan. Kita bawa drone, jadi kita akan ambil Benar. dari sekitar. Jadi saya berharap tuh begini Pak ya. Ini kan tahun politik. Jadi jangan semua hal itu dikaitkan dengan politik. Ya kan? Iya. Nah, saya inginnya kalaupun ada semacam pertarungan politik yang rasional lah, yang baik lah. Ayo adu gagasan, adu program yang baik. Jangan mengada-ada hal yang saya pikir tidak layak untuk dijadikan asumsi masyarakat Indonesia kayak begini ini kan. Karena 760 hektar itu berbanding dengan luas statusnya Pulau Jawa ini nggak ada bandingnya Pak. Dan juga sebaiknya memang dengan data ketika berbicara Pak ya. Itu dia Pak. Jadi kita ini jangan katanya. Oleh sebab itu Komisi 2 ini kan kalau ada masalah langsung ke lapangan. Karena 10 kali katanya itu lebih baik sekali kita melihat kan gitu Pak. Konkret, kalau katanya itu kan gampang aja, kata siapa kan. Iya. Saya kira saya berharap jangan kita memperkeruh suasana di bangsa ini. Kalau memang ada hal, ayo kita lakukan investigasi ke lapangan, kita turun sama-sama. Data kan bisa dicari. Misalnya data untuk land clearing ini kan tinggal hubungi Kementerian PU saja kan, ada kontrak di sana kan. Ya. Nah sekarang benar tidak pekerjaan itu kan? Kalau dia memang hanya untuk melakukan land clearing 760 hektar itu, dia sudah laksanakan ya sudah selesai kewajibannya. Nah lain kalau ini dananya sudah mengucur sekian banyak tapi pekerjaannya tidak dilaksanakan, nah itu boleh dikatakan gagal. Kalau ini baru awal saja, saya pikir itu terlalu pagi kita mengatakan bahwa proyek ini gagal. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak ya. Ya Pak. Kawan muda, kita sambung obrolan ini besok pagi, rencananya kita ke lokasi Pak ya, Ya di Pak. Gunung Mas. Ya. Di lokasi area yang digarap 760 hektar itu land clearingnya. Oke, terima kasih, tunggu kita lagi ya di Ngops Dul. Ini kelihatannya bentuknya Pak ya? Nah, ini kan aslinya ini 1 meter Pak. 1 meter? Iya, 1 Ini ya. meter kita gali untuk untuk irigasi. Irigasi. Dalamnya berapa Pak? Dalamnya 1,5 meter. Sampai 1,5 meter Pak ya? Iya. Oke. Nah, ini kan badan jalannya ini. Ini badan jalan nih? Ya, badan jalan yang kita buat ini. Oke. Memang sekarang sih ya sedih juga ini Pak. Sedih juga saya. Dulu nggak ada kebayangan saya seperti ini gitu. Karena akan langsung Karena akan berlanjut. Berlanjut. Kan gitu. Jadi kita mengawali untuk land clearing ini ya harapannya itu berlanjut nanti memang jadi satu perkebunan petela pohon yang betul-betul memadai. Giant gitu ya. Iya.